Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tunarungu. Kami dari kelompok 3 beranggotakan saya Yunike Putri Asri selaku moderator, Filda Oktavia Putri, dan Sani Mesya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tunarungu yang terdiri dari definisi dari tunarungu, karakteristiknya, etiologi, bagaimana cara mengidentifikasi, dampak dan aspek perkembangan, intervensi pendidikan, dan kurikulum pendidikan. Untuk materi definisi dan karakteristik tunarungu akan dijelaskan oleh Sani Meisha. Kepada Sani, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu tunarungu, kemudian batasan anak tunarungu, serta karakteristik anak tunarungu. Menurut Sari, pendengaran manusia itu terdapat sistem pendengaran secara anatomis yang terdiri dari 3 bagian yang penting. Yang pertama, yaitu telinga bagian luar. Telinga bagian luar ini meliputi liam telinga yang panjangnya kurang lebih 2,5 cm dan daun telinga. Yang kedua, telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ini meliputi gendang pendengaran, tulang pendengaran, rongga telinga tengah, dan serambi. Dan struktur telinga bagian dalam itu meliputi saluran gelung setengah lingkaran, serta rumah siput. Istilah tunarungu menurut Suhartini merupakan istilah yang biasa digunakan untuk sebutan orang yang tuli atau kurang mendengar. Orang yang kurang mendengar atau tuli ini merupakan orang yang mengalami kehilangan pendengaran lebih dari 70 desibel dan mengakibatkan orang tersebut sulit dalam memproses informasi bahasa melalui pendengarannya, sehingga ia tidak dapat memahami orang lain ketika sedang berbicara. Anak penderita tunarungu tetap saja tidak dapat mendengar dengan jelas layaknya orang normal, walaupun ia telah menggunakan alat bantu untuk mendengar. Kemudian menurut Donald F. Morris, orang yang mengalami kurang dengar ini adalah orang yang kehilangan kemampuan mendengar pada tingkat 35 desibel sampai dengan 69 desibel ISO, sehingga ia juga tidak dapat mendengar dengan jelas pembicaraannya sendiri. Orang yang menderita tunarungu juga kurang dapat mempelajari bahasa atau memperoleh kemampuan dalam berbahasa serta berbicara normal dengan orang lain. Orang yang menderita tunarungu ini juga mempunyai bahasa isyarat untuk membantunya berkomunikasi. Selain itu, mereka juga dapat berbicara secara lisan, walaupun tidak sesempurna orang biasanya, dan juga secara oral, yaitu dengan cara membaca dan menulis. Anak penderita tunarungu juga cenderung rendah dalam berprestasi, terutama pada mata pelajaran verbal. Itu diakibatkan karena keterbatasannya dalam mendengar dan berbicara. Namun, pada mata pelajaran nonverbal, ia akan cenderung sama dengan anak lainnya. Selanjutnya, karakteristik anak tunarungu. Karakteristik anak tunarungu ini ada 2 aspek. Yang pertama, aspek sosial emosional. Di sini juga ada penjabarannya. Yang pertama itu ada pertemanan. Pertemanan di sini maksudnya adalah akibat keterbatasan anak tunarungu, mereka hanya memiliki teman atau pergaulan yang juga anak tunarungu. Kemudian egosentris. Maksudnya di sini adalah anak tunarungu memiliki keinginan yang harus selalu dipenuhi. Terbukti dengan kebanyakan anak tunarungu itu sulit menempatkan diri dengan orang lain, serta tindakannya juga terpusat pada aku atau egonya. Kemudian manja. Manja di sini maksudnya adalah bergantung dengan orang lain karena ia merasa takut dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, sulit berpaling. Sulit berpaling di sini maksudnya adalah apabila ia telah menyenangi sesuatu, maka perhatiannya akan sangat sulit untuk dialihkan. Kemudian polos. Sifat anak tunarungu itu polos karena keterbatasannya dalam mendengar, sehingga apa yang orang ucapkan kepadanya itu biasanya hanya hal-hal penting atau hal-hal umum yang dirasa perlu untuk anak tunarungu ini ketahui, dan itu bergantung dengan apa yang ia dengar. Kemudian kontrol emosi.
Anak tunarungu itu emosinya tidak terkontrol atau cepat marah dan mudah tersinggung. Karena keterbatasannya menyampaikan keinginan kepada orang lain sehingga membuatnya mudah merasa kecewa. Selanjutnya, aspek fisik atau kesehatan. Di sini jalannya anak tunarungu itu kaku dan juga membungkuk. Hal ini terjadi jika struktur telinga bagian dalamnya itu terganggu. Nah, selanjutnya gerak mata dan gerak tangannya itu lebih cepat. Untuk pernapasan, anak tunarungu pernapasannya itu pendek. Dan untuk kesehatan lainnya, anak tunarungu sama dengan orang normal lainnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sani. Selanjutnya, materi tentang etiologi tunarungu dan identifikasi tunarungu akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama ialah etiologi tunarungu. Saya mengutip dari Mangunsong tahun 2014 yang menjelaskan penyebab tunarungu ada dua, yaitu tipe konduktif dan tipe sensori neural. Pertama, kita akan membahas tentang tipe konduktif, yang terdiri dari yang pertama, kerusakan atau gangguan pada telinga bagian luar yang disebabkan tidak terbentuknya lubang telinga pada bagian luar. Dan juga bisa terjadi radang pada lubang telinga bagian luar. Yang kedua, kerusakan pada bagian tengah telinga yang disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama ada ruda paksa atau benturan yang keras di telinga akibat terjatuh. Yang kedua ada terjadinya peradangan atau infeksi. Yang ketiga ada timpanisklerosis, yaitu terdapat lapisan kalsium pada gendang telinga atau membran timpani dan pada tulang pendengaran. Yang keempat ada anomali kongenital, itu tulang pendengaran yang tidak sesuai. Yang terakhir ada disfungsi tuberculosis, yaitu saluran yang menghubungkan rongga telinga tengah dan rongga mulut akibat alergi atau tumor. Selanjutnya tipe sensorial neural. Yang pertama diakibatkan oleh faktor genetik, yang mana orang tuanya atau keluarga dari orang tuanya memiliki riwayat tunarungu. Yang kedua diakibatkan oleh faktor non-genetik, yaitu penyakit yang diderita ibu ketika masa kehamilan, misalnya rubella dan meningitis. Selanjutnya ada identifikasi tunarungu. Saya mengutip dari Desinegrum tahun 2016 yang menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi tunarungu. Yang pertama, melalui tes behavioral. Tes ini melihat usia dan perkembangan anak. Yang pertama ada tes behavioral observation audiometry. Tes ini dipergunakan untuk anak usia 7 bulan yang tidak mampu merespon suara. Cara kerja tes ini ialah dengan membunyikan suara yang cukup keras di dekat anak, lalu observer akan melihat reaksi dari anak tersebut. Yang kedua ada visual response atau reinforcement audiometry. Tes ini digunakan pada usia 7 bulan hingga 3 tahun. Cara kerja tes ini ialah dengan memberikan suara yang cukup keras ke dekat telinga anak. Lalu jika anak berhasil merespon itu, maka akan diberikan reward berupa visual, seperti lampu berkelap-kelip atau mainan yang bergerak. Yang ketiga ada play audiometry, yang digunakan pada anak usia 2 hingga 3 tahun ke atas. Ketika anak berhasil mendengarkan suara, maka anak akan diberikan Ketika anak berhasil mendengarkan suara, anak diminta untuk bergerak atau meletakkan sesuatu barang. Tes yang kedua ada elektrosilogical. Tes ini digunakan untuk mendeteksi seberapa parah gangguan pendengaran pada seseorang. Tes ini terdiri dari 2 bentuk. Yang pertama, auditory brainstem evocate response audiometry, yaitu menggali informasi pada aktivitas elektrikal sepanjang batang otak ke otak dengan menggunakan elektrodes yang ditempatkan di kepala. Tes ini diharuskan anak dalam kondisi tidak sadar. Tes yang kedua ada
elektrokardiografi. Alat ini harus dilakukan di bawah pengaruh bius karena mengukur sinyal elektro yang ada pada koklea dan saraf pendengaran. Sekian materi dari saya. Selanjutnya materi dampak dan aspek perkembangan anak tunarungu yang akan disampaikan oleh Filda. Kepada Filda, saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu tentang dampak gangguan dan aspek perkembangan. Yang pertama yaitu dampak gangguan bagi penyandang tunarungu. Bagi seseorang yang mengalami gangguan tunarungu, ia akan mengalami dampak terhambatnya komunikasi verbal atau lisan, baik itu secara ekspresif maupun secara reseptif. Sehingga ia akan sulit untuk berkomunikasi dengan lingkungan di sekitarnya atau dengan orang normal yang biasanya menggunakan bahasa verbal ketika berkomunikasi. Hambatan dalam komunikasi ini juga menghambat dalam proses pendidikan dan pembelajaran anak tunarungu. Tetapi anak tunarungu ini memiliki potensi untuk belajar berbicara dan berbahasa. Oleh karena itu, diperlukannya layanan khusus bagi penyandang tunarungu ini untuk mengembangkan kemampuan berbicara dan berbahasanya agar dapat meminimalisir dampak dari tunarungu yang dialaminya tersebut. Dan hambatan yang dialami oleh penyandang tunarungu ini juga dapat menyebabkan prestasi belajarnya menurun atau rendah. Selanjutnya yaitu aspek perkembangan. Anak tunarungu ini adalah anak yang memiliki karakteristik khusus yang memerlukan proses pembelajaran khusus agar aspek perkembangannya dapat berkembang dengan baik. Anak tunarungu memiliki kekurangan pada indera pendengarannya dan berhak untuk memiliki kesempatan mendapatkan proses pembelajaran yang memiliki tujuan untuk mengembangkan proses perkembangan gerak, mental, sosial, serta jasmani dan kesehatan seperti anak normal lainnya. Dan salah satu aspek yang harus mendapatkan rangsangan untuk dapat berkembang yaitu aspek gerak, yaitu seperti motorik kasar. Anak tunarungu dalam proses geraknya mereka cenderung lebih suka diam, menutup diri, dan malas untuk bergerak, serta pasif ketika ia sedang bermain di dalam sebuah kelompok. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendengaran anak tunarungu ini. Materi selanjutnya yaitu intervensi pendidikan. Di sini ada 2 intervensi bagi penyandang tunarungu. Yang pertama yaitu layanan bina bicara. Layanan bina bicara ini memiliki tujuan agar anak tunarungu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar untuk berkomunikasi, bekerja, dan berintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga dapat berkembang sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup. Pelaksanaan layanan bina bicara ini memiliki beberapa langkah-langkah, yaitu yang pertama ada latihan prabicara. Latihan prabicara ini ada latihan keterarahan wajah, keterarahan suara, dan pelemasan organ bicara. Yang kedua yaitu ada latihan pernapasan. Misalnya meniup dengan hembusan, meniup dengan letupan, menghirup serta menghembuskan nafas melalui hidung. Selanjutnya yaitu ada latihan pembentukan suara. Latihan pembentukan suara ini menyadarkan anak untuk bersuara, merasakan getaran, menirukan ucapan guru sambil merasakan getaran, melafalkan vokal, serta meraba sambil merasakan getaran. Yang langkah selanjutnya yaitu pembentukan fenom, lalu penggemblengan, pembentulan, serta penyadaran irama atau aksen. Lalu yang terakhir yaitu ada pengembangan. Nah, intervensi yang kedua yaitu ada dengan cara metode maternal reflektif atau MMR. MMR ini adalah sebuah metode pembelajaran yang menekankan pada kemampuan berbahasa yang terdiri dari proses berbicara, menyimak, dan membaca dalam upaya meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Metode maternal reflektif ini merupakan metode pembelajaran yang meningkatkan kemampuan berbahasa yang pada gilirannya juga akan meningkatkan kemampuan komunikasi si anak. Materi selanjutnya yaitu tentang kurikulum siswa.
Undang-undang telah menetapkan pendidikan bagi penyandang ketunaan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial. Yang menjadi prioritas dalam pendidikan anak tunarungu yaitu kemampuan bahasa dan berbicaranya, karena penyandang tunarungu ini memiliki keterbatasan dalam aspek berbicara dan memiliki kemiskinan kata-kata yang membuatnya sulit untuk berkomunikasi dengan lingkungannya. Sampai saat ini, kurikulum yang berlaku di pendidikan khusus untuk anak tunarungu masih menggunakan kurikulum 2004. Sedangkan wacana yang berkembang saat ini adalah kurikulum berbasis kompetensi yang mengarah kepada pengembangan keterampilan dan skill sesuai kekhususannya. Kurikulum untuk anak tunarungu seharusnya dilandasi pada kompetensi berbahasa dan komunikasi yang selanjutnya dapat diimplementasikan dalam pengajaran bahasa dengan pendekatan percakapan. Pembelajaran bagi anak tunarungu yaitu ada tentang pembelajaran bahasa alamiah yang dilakukan dengan memberikan model atau contoh percakapan, permainan, dan berbagai aktivitas yang dapat dilatih. Pada saat ini, pembelajaran bahasa bagi anak tunarungu dilakukan dengan mengkombinasikan kedua metode pembelajaran tersebut. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Filda. Sekian presentasi dari kelompok 3. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.